Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Saya Alia Sedure Syakir. Saya Rina Nugra. Saya Nur Aida. Baik, di sini kami akan mengerjakan tugas final dengan mata kuliah Kebijakan Moneter Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Syafarudin SAG MSc pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bone. Selamat menyaksikan. Secara umum, stabilitas moneter adalah kondisi ketika nilai mata uang tetap terjaga sehingga inflasi dapat dikendalikan, daya beli masyarakat tetap stabil, dan kegiatan ekonomi dapat berjalan secara berkelanjutan. Dalam kondisi yang stabil, masyarakat dapat melakukan kegiatan konsumsi, menabung, maupun berinvestasi dengan tingkat kepastian yang lebih baik. Sebaliknya, apabila kondisi moneter tidak stabil, akan muncul berbagai masalah seperti kenaikan harga yang tidak terkendali, penurunan nilai mata uang, menurunnya investasi, hingga meningkatnya pengangguran. Dalam sistem ekonomi konvensional, stabilitas moneter umumnya dijaga melalui kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Ketika inflasi meningkat, suku bunga biasanya dinaikkan agar jumlah uang yang beredar berkurang. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melemah, suku bunga diturunkan untuk mendorong konsumsi dan investasi. Namun, ekonomi Islam memiliki pendekatan yang berbeda. Islam melarang praktik riba, sehingga kebijakan moneter tidak boleh bergantung pada instrumen bunga. Sebagai gantinya, sistem moneter Islam menggunakan instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah seperti sistem bagi hasil, sukuk, dan instrumen keuangan berbasis aset real. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan ekonomi Islam bukan hanya menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan tersebut berlangsung secara adil, memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Baik, saat ini saya berada di pasar sentral yang ada di Kabupaten Bone. Mengapa saya mengambil pasar? Dikarenakan pasar merupakan salah satu tempat yang paling mudah untuk menunjukkan dampak dari stabilitas moneter. Di pasar inilah masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, telur, sayuran, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya. Ketika terjadi perubahan kondisi moneter, dampaknya akan berlangsung dirasakan baik oleh pedagang maupun pembeli. Sebagai contoh, ketika terjadi inflasi, harga barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Misalnya, harga beras yang sebelumnya seharga 14.000 per kilogram naik menjadi 17.000 per kilogram. Kenaikan harga tersebut menyebabkan masyarakat harus mengeluarkan pengeluaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Sebaliknya, apabila terjadi deflasi, yaitu penurunan harga secara terus-menerus, kondisi tersebut juga tidak selalu menguntungkan. Walaupun harga barang menjadi lebih murah, pedagang justru memperoleh pendapatan yang lebih rendah. Jika keadaan ini berlangsung lama, pedagang dapat mengurangi jumlah produksi atau bahkan menghentikan usahanya karena keuntungan yang diperoleh semakin kecil. Dalam perspektif ekonomi Islam, stabilitas moneter memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menjaga kestabilan nilai mata uang agar masyarakat memiliki kepastian dalam melakukan transaksi ekonomi. Kedua, mengendalikan inflasi
tanpa menggunakan sistem bunga yang mengandung unsur riba. Ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, sehingga manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh kelompok tertentu, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Keempat, menjaga keseimbangan antara sektor keuangan dan sektor real seperti pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh atau yang dalam ekonomi Islam dikenal dengan konsep falah. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi Islam menerapkan beberapa prinsip dasar. Prinsip yang pertama adalah larangan riba. Prinsip kedua adalah profit and loss sharing atau sistem bagi hasil. Prinsip ketiga adalah bahwa uang hanya berfungsi sebagai alat ukur, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan semata. Prinsip keempat adalah setiap transaksi harus memiliki aset real atau kegiatan ekonomi yang nyata. Prinsip kelima adalah keadilan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, sistem moneter Islam hadir untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kemaslahatan bersama. Saat ini kami berada di lokasi Bank Syariah Indonesia. Kami memilih lokasi Bank Syariah Indonesia karena merupakan salah satu lembaga yang menjalankan sistem lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam menjalankan aktivitasnya. Selain menghimpun dana masyarakat, Bank Syariah juga berperan menyalurkan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif sesuai dengan ketentuan syariah. Berbeda dengan prinsip sistem moneter konvensional yang mengandalkan suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter, sistem moneter Islam menggunakan instrumen yang bebas dari unsur riba. Hal ini bertujuan agar kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Giro Wajib Minimum atau GWM. GWM merupakan sejumlah dana yang wajib disimpan oleh Bank Syariah di Bank Indonesia. Instrumen ini digunakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebagai contoh, apabila kondisi ekonomi mengalami inflasi yang tinggi, Bank Indonesia dapat menaikkan giro wajib minimum. Akibatnya, dana yang dimiliki bank untuk disalurkan sebagai pembiayaan menjadi lebih sedikit sehingga jumlah uang yang beredar dapat berkurang dan inflasi dapat dikendalikan. Sebaliknya, ketika perekonomian sedang melambat, giro wajib minimum dapat diturunkan sehingga bank memiliki lebih banyak dana untuk disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha. Instrumen berikutnya adalah Suku Bank Indonesia atau surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan aset real. Berbeda dengan obligasi konvensional yang memberikan bunga, Sukuk menggunakan akad syariah seperti ijarah atau mudharabah sehingga keuntungan yang diperoleh berasal dari kegiatan ekonomi yang nyata. Bank Indonesia dapat menjual sukuk untuk menyerap kelebihan likuiditas di pasar. Sebaliknya, ketika membutuhkan tambahan likuiditas, Bank Indonesia dapat membeli kembali sukuk yang beredar. Selain itu, terdapat operasi pasar terbuka syariah, yaitu kegiatan jual beli surat berharga syariah oleh Bank Indonesia untuk menjaga keseimbangan jumlah yang beredar tanpa menggunakan sistem bunga. Kini kita berada di kawasan UMKM. Lokasi ini dipilih karena memiliki sektor usaha seperti inilah yang menjadi sasaran utama pembiayaan dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, dana yang dihimpun oleh Bank Syariah tidak hanya disimpan, tetapi harus disalurkan kepada kegiatan ekonomi yang produktif. Melalui akad mudharabah, bank sebagai pemilik modal memberikan dana kepada pelaku usaha. Keuntungan kemudian dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola usaha.
Selain mudharabah, terdapat akad musyarakah, yaitu serta sama antara dua pihak atau lebih yang sama-sama memberikan modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing. Sebagai contoh, seorang pemilik toko sembako membutuhkan tambahan modal sebesar 50 juta rupiah untuk memperbesar usahanya. Dalam sistem syariah, bank tidak memberikan pinjaman berbunga, tetapi memberikan pembiayaan melalui akad mudharabah atau musyarakah. Jika usaha tersebut memperoleh keuntungan akan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sejak awal. Namun, apabila usaha mengalami kerugian yang bukan disebabkan kelalaian pengelola, maka kerugian juga ditanggung bersama sesuai prinsip syariah. Mekanisme seperti ini membuat pembiayaan benar-benar mengalir ke sektor real sehingga mampu meningkatkan produksi, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga stabilitas perekonomian. Demikian, mekanisme stabilitas dan moneter Islam tidak hanya mengendalikan jumlah uang yang beredar, tetapi juga memastikan bahwa uang tersebut digunakan untuk kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Saat ini kami berada di halaman masjid. Kami memilih lokasi ini karena masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pada zaman Rasulullah SAW, masjid merupakan tempat kegiatan sosial dan ekonomi umat. Kami memilih lokasi di halaman masjid karena sejak zaman Rasulullah SAW, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, kegiatan sosial, dan aktivitas ekonomi umat. Dari tempat seperti inilah nilai-nilai ekonomi Islam berkembang, termasuk prinsip keadilan, transparansi, amanah, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maisir. Saat ini, perkembangan industri keuangan syariah tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Brunei Darussalam. Beberapa negara non-muslim seperti Inggris, Hong Kong, dan Singapura juga telah menerbitkan sukuk sebagai alternatif pembiayaan negara. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam mulai mendapatkan pengakuan di tingkat internasional karena dianggap mampu menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil. Salah satu keunggulannya adalah seluruh transaksi harus didasarkan pada aset nyata sehingga dapat mengurangi terbentuknya gelembung ekonomi. Selain itu, sistem keuangan Islam juga menolak praktik spekulasi yang berlebihan sehingga aktivitas ekonomi lebih sehat dan transparan. Kami memilih persawahan sebagai lokasi terakhir karena sektor pertanian merupakan salah satu contoh dari sektor real yang menjadi fokus utama ekonomi syariah. Dalam sistem moneter Islam, uang tidak boleh hanya berputar di sektor keuangan, tetapi harus memberikan manfaat langsung kepada kegiatan produksi seperti pertanian, perdagangan, industri, perikanan, dan UMKM. Sebagai contoh, apabila petani memperoleh pembiayaan syariah untuk membeli bibit unggul, pupuk, atau alat pertanian, maka hasil produksi akan meningkat. Peningkatan produksi tersebut akan memperkuat ketahanan pangan, peningkatan pendapatan petani, membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inilah yang membedakan sistem moneter Islam dengan sistem yang lebih berorientasi pada sektor finansial. Dengan meningkatnya kesadaran
stabilitas ekonomi global. Sebagai kesimpulan, kebijakan moneter merupakan upaya menjaga kestabilan nilai uang, mengendalikan inflasi, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, sistem bagi hasil, serta keadilan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, sistem moneter Islam menggunakan berbagai instrumen dan mekanisme syariah seperti giro wajib minimum atau GWM, sukuk Bank Indonesia, operasi pasar terbuka syariah, serta pembiayaan berbasis bagi hasil dengan jumlah uang yang beredar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor real tanpa menggunakan bunga. Dan terakhir, dengan penerapan prinsip, instrumen, dan mekanisme tersebut, stabilitas moneter Islam memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem keuangan Islam yang lebih stabil, adil, dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun global, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pengembangan dan implementasinya. Baik, itulah tadi penjelasan kami mengenai kebijakan moneter Islam. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.